Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami dunia tinju. Tapi, kita nggak cuma bahas siapa yang menang atau kalah. Kita akan bongkar sains di balik setiap gerakan, setiap pukulan, dan setiap strategi. Siap-siap ya ngeliat tinju dari sudut pandang yang bener-bener baru. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih kuncinya. Waktu kita lihat petinju melancarkan pukulan yang dahsyat gitu, gampang banget kan mikir kalau itu semua karena kekuatan lengan. Tapi seperti yang bakal kita ungkap, ceritanya tuh ternyata jauh lebih dalam dan pastinya jauh lebih menarik dari itu. Oke, pertama-tama ada satu mitos besar nih yang harus kita patahkan. Tinju itu bukan sekedar adu jotos tanpa otak. Jadi, ini bukan soal siapa yang paling berotot, tapi siapa yang paling cerdas, paling efisien. Ini tuh perpaduan antara seni dan sains, di mana setiap gerakan ada tujuannya dan setiap keputusan ada konsekuensinya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Dari mana sih sebenarnya kekuatan pukulan yang luar biasa itu berasal? Mari kita bedah bareng-bareng fisika di baliknya. Jadi, di tinju itu ada 4 pukulan dasar. Masing-masing punya fungsinya sendiri. Ada jab buat ngukur jarak, ada cross buat pukulan keras, tapi yang paling penting, nggak ada satupun dari pukulan ini yang bakal efektif tanpa koordinasi seluruh tubuh. Nah, ini bagian yang paling seru. Kalau bukan dari lengan, terus dari mana dong? Jawabannya ada pada sebuah konsep yang disebut rantai kinetik. Coba bayangin deh kayak gini. Kekuatannya itu lahir dari lantai. Seorang petinju mendorong kakinya, terus energi itu diputar dan digandakan sama pinggul dan otot inti, sebelum akhirnya disalurkan lewat bahu dan dilepaskan lewat kepalan tangan. Ini persis kayak efek cambuk, aliran energi yang terkoordinasi dengan sempurna. Dan disinilah bedanya kelihatan banget. Di satu sisi, ada kekuatan kasar yang cuma ngandelin otot, buang-buang tenaga dan gampang ditebak. Di sisi lain, ada teknik kinetik yang pakai seluruh badan buat menciptakan kekuatan yang meledak-ledak tapi tetap efisien. Jelas kan mana yang menang? Dan ini hasilnya, teman-teman. Dengan teknik yang benar, pukulan seorang petinju profesional bisa mencapai kecepatan 40 km per jam. Gila kan? Itu lebih kencang dari lari rata-rata manusia. Bayangin aja kekuatan yang dihasilkan dari kecepatan setinggi itu. Pertanyaan bagus. Setelah kita tahu betapa pentingnya teknik pukulan, gampang banget kan mikir kalau kekuatan itu segalanya. Tapi bener nggak sih begitu? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Kita akan bahas elemen yang sering banget disepelekan, padahal ini adalah fondasi dari segalanya di dalam ring. Dan inilah jawaban yang mengejutkan itu. Ternyata, enggak. Pukulan paling kuat sedunia pun jadi percuma kalau nggak kena sasaran. Atau kalau kamu terus-terusan kena pukulan lawan kan? Nah, disinilah footwork atau kerja kaki jadi kuncinya. Footwork itu fondasinya. Ini adalah tarian tak terlihat yang bikin seorang petinju bisa mengontrol ring, mengatur jarak, menciptakan sudut buat menyerang, dan yang paling penting, berada di posisi yang pas di waktu yang pas. Tanpa ini, kekuatan itu cuma potensi yang nggak terpakai. Oke, kita udah ngomongin fisik. Sekarang kita naik level, kita bahas soal mental. Karena di atas ring, otak itu sama pentingnya loh sama otot. Saya suka banget sama analogi ini. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang tinju. Ini bukan soal amarah atau agresi sembarangan. Ini soal strategi, prediksi, dan eksekusi rencana di bawah tekanan yang luar biasa. Di dalam ring itu, otak petinju tuh kerja super keras, non-stop. Mereka menganalisis, cari celah, ngatur tempo pertarungan, dan yang terpenting, mereka harus bisa beradaptasi dalam hitungan detik kalau rencana mereka gagal. Ini adalah kecerdasan yang beraksi di bawah tekanan ekstrim. Nah, setelah kita bedah semua elemen tadi, yuk kita satukan semuanya, biar dapat gambaran utuh tentang apa sih yang dibutuhkan untuk jadi seorang petinju sejati. Tinju itu menuntut keseimbangan yang sempurna. Kamu butuh daya tahan, kekuatan, dan kecepatan fisik. Tapi semua itu nggak ada artinya tanpa fokus mental yang tajam, keberanian, dan kemampuan buat mengontrol emosi di tengah panasnya pertarungan. Tentu saja kita juga harus sadar ya, tinju itu olahraga kontak dengan resiko yang nyata. Makanya teknik yang benar untuk melindungi diri dan pakai alat pelindung itu bukan pilihan, tapi keharusan mutlak. Keselamatan selalu nomor 1. Jadi, inilah definisi tinju yang sesungguhnya. Jauh dari sekedar adu pukul, tinju adalah ujian yang komprehensif, menguji kemampuan fisik sekaligus ketangguhan mental seseorang. Sebuah seni bertarung yang penuh perhitungan.
Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Setelah semua yang kita bahas barusan, menurut kalian mana yang lebih penting buat menang? Kekuatan yang luar biasa atau strategi yang tanpa celah? Jawabannya mungkin nggak sesederhana itu ya. Terima kasih banyak udah nyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.